Baiklah, pada saat ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Anggun Gabriela Sarontuuk dengan NIM 2002-4070. Di sini kami mengerjakan soal tentukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan alfa 0,3 menggunakan simple smooth. Lalu buatlah tabel. Nah, di sini data dari minggu pertama sampai dengan minggu kelima. Kita masuk dalam penyelesaiannya, diketahui alfa bernilai 0,3. Ditanya S aksen 6 atau nilai ramalan minggu ke-6. Kami menggunakan rumus simple smooth, yaitu S aksen T sama dengan alfa kali XT ditambah 1 kurang alfa kali ST kurang 1. Nah, di sini kita mulai dengan S aksen 1 sama dengan 13. Selanjutnya S aksen 2 di sini 0,3 yang merupakan alfa dikali dengan 24 yang adalah data dari minggu kedua, jadi bernilai 7,2. Selanjutnya kita kalikan lagi 0,7. 0,7 ini diambil dari rumus 1 kurang alfa atau 1 kurang 0,3. Hasilnya 0,7 dikali 13 berjumlah 9,1. Nah, 7,2 ditambah 9,1 bernilai 16,3. Selanjutnya S aksen 3 atau diambil dari data minggu ketiga menjadi 0,3 dikali 33 ditambah 0,7 dikali 16,3 dengan hasil 9,9 ditambah 11,41 menjadi 21,31. Nah, selanjutnya kita lanjut di minggu keempat. S aksen 4 sama dengan 0,3 dikali 21 ditambah 0,7 dikali 21,31 menjadi 6,3 ditambah 14,917 sama dengan 21,217. Nah, selanjutnya kita masuk di minggu kelima. S aksen 5 sama dengan 0,3 dikali 22 tambah 0,7 dikali 21,217 dengan hasil 6,6 ditambah 14,8519 menjadi 21,4519. Nah, ini adalah 21,4519 adalah nilai ramalan di minggu ke-6. Nah, di sini kita lihat di minggu pertama data aktualnya 13. Nah, 13 ini adalah nilai ramalan minggu kedua. Selanjutnya di minggu kedua data aktualnya adalah 24. Nah, 16,3 ini adalah nilai ramalan dari minggu ketiga. Selanjutnya di minggu ketiga data aktualnya 33. Dengan nilai ramalan 21,31 ini adalah nilai ramalan minggu keempat. Selanjutnya di minggu keempat data aktual 21. Nah, 21,217 ini adalah nilai ramalan dari minggu kelima. Selanjutnya di minggu kelima data aktualnya adalah 22. Nah, 21,4519 ini adalah nilai ramalan dari minggu ke-6. Nah, jadi di sini nilai ramalan dari minggu ke-6 adalah 21,4519. Halo teman-teman, saya Asnia Biringang. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang menentukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan alfa sama dengan 0,3 dengan menggunakan metode single simple smoothing. Di sini kami sudah ada soal, yaitu
diketahui dari minggu ke-1 sampai minggu ke-5 ada data akurat yaitu 13 untuk minggu pertama, 24 untuk minggu kedua, 33 untuk minggu ketiga, 21 untuk minggu keempat, dan 22 untuk minggu kelima. Dan kami akan menentukan nilai ramalan dari minggu ke-6 dengan alfa sama dengan 0,3 dengan menggunakan aplikasi DeepC++ dengan menggunakan bahasa C. Pertama-tama tentu kita akan membuat library-nya terlebih dahulu, yaitu tagar atau pagar include spasi kurung siku stdio.h. Lalu kita masuk ke main, dan di sini kita deklarasikan terlebih dahulu. Di sini ada float alpha, float x array 5 atau xt ini atau data akurat ini akan diulangi sebanyak 5 kali sebentar. Lalu ada float, rumus 1, rumus 2, rumus 3, rumus 4, hasil 1, hasil 2, dan hasil 3. Lalu ada integer i sama dengan 1. Nah, di sini diketahui rumus sama dengan s aksen t sama dengan alpha kali xt tambah 1 kurang alpha dikali x aksen t sama dengan 1. S aksen t ini adalah nilai ramalan. Alpha sudah ditentukan tadi. Lalu xt ini adalah data akurat dari minggu pertama sampai dengan minggu kelima. Nah, di sini ada for in i sama dengan 0, titik koma i kurang dari 5, titik koma i plus plus. Kenapa di sini i sama dengan 0 dan i kurang dari 5? Karena kita hanya akan mengulang sebanyak 5 kali. Dan di dalam array itu akan dihitung dari 0, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Sebanyak 5 kali. Oke, di sini ada do buka kurung kurawal for dalam kurung integer y sama dengan 0, titik koma y kurang dari 5, titik koma y plus plus, tutup kurung buka kurung kurawal lagi. Di sini ada printf garis, ini hanya sekedar pembatas saja sebentar. Lalu slash n untuk baris baru, slash backend. Lalu ada printf minggu persen d, koma i. Itu ini. Kenapa persen D? Karena saya memakai integer di sini. Integer adalah untuk bilangan bulat dan float adalah untuk bilangan desimal. Lalu lanjut ada printf buka kurung nilai data sama dengan tutup kurung titik 2 scanf persen f. Nah, ini jika kita menggunakan persen f berarti kita menggunakan float, koma xt adalah nilai data akurat dari minggu 1 sampai dengan minggu 5, array y, yaitu ini. Oke, while i kurang dari atau sama dengan 5. Nah, di sini ada perintah untuk memasukkan nilai alpha. Sebentar kita akan memasukkan atau menginput nilai data akurat dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-5 dan juga menginput alpha. Nah, lalu di sini ada rumus-rumusnya. Printf dalam kurung slash backend, kita sudah tahu ini untuk garis baru. Lalu untuk rumus 1 alpha kali xt1 atau data ramalan pada minggu kedua. Oke, lalu rumus 2 sama dengan 1 kurang alpha. Rumus 3 ada rumus 2 atau 1 kurang alpha kali xt0. Kenapa xt0? Kita lihat rumus lagi. Nah, di sini s aksen t sama dengan alpha kali xt. Xt ini adalah data pada minggu yang sedang kita cari atau sedang kita masukkan ke dalam rumus data akuratnya. Tambah 1 kurang alpha kali s aksen t kurang 1. S aksen T kurang 1 adalah nilai ramalan dari minggu sebelumnya. Karena X aksen T dikurang 1. Jadi nilai ramalan minggu ini dikurang 1. Jadi nilai ramalan minggu sebelumnya. Oke. Nah, lalu di sini ada rumus 4, rumus 1 tambah dengan rumus 3. Rumus 1 ditambah dengan rumus 3. Hasil sama dengan rumus 4. Printf persen 0,4f kali persen 0,4f tambah 0,4f kali 0,4f. 0,4f yang ini adalah nilai alpha.
untuk yang ini adalah nilai XT1 atau nilai ramalan minggu yang berjalan. Nilai ramalan minggu yang data aktual dari minggu yang sedang kita cari nilai ramalannya. Tambah persen 04F rumus 2 hasil dari 1 kurang alfa dikali dengan persen 0,4F dari XT0 atau data aktual dari minggu sebelumnya. Oh ya, ini mohon maaf, ini maksud saya ini adalah data aktual dari minggu sebelumnya yang ramalannya sedang kita cari dalam minggu ini. Jadi seandainya kita mencari ramalan minggu ketiga, di sini XT1 berarti itu adalah data akurat dari minggu 2. Nah, kenapa di sini menggunakan 0,4? 0,4 ini berarti sebentar tampilannya ada 4 angka di belakang koma. Sekali lagi, persen F ini adalah desimal. 0,4 ini berarti ada 4 angka di belakang koma. Nah, ini adalah hasil dari rumus 1 dan juga rumus 3. Lalu ini adalah printf atau tampilan dari hasil sebentar. Nah, sekarang di sini ini tetap sama. 0,4F ini adalah nilai dari alfa, ini nilai dari data akurat 2. Ini adalah hasil dari rumus 2 dan ini adalah hasil. Di sini tulis hasil. Hasil dari ini. Karena di soal adalah S aksen T kurang 1. Jadi hasil ini, hasil dari sini dimasukkan ke rumus ini. Oke. Nah, lalu di sini ada rumus 1 tambah dengan rumus 3. Rumus 3, rumus 2 dikali dengan rumus 4. Rumus 4 ini maksudnya adalah dari sini. Karena kita mendeklarasikan hasil itu sebagai rumus 4 di sini. Oke, lanjut. Sama dengan rumus yang seterusnya. Jadi, rumus ini dan rumus ini itu sama. Hanya berbeda yang rumus awalnya saja karena untuk hasil belum diketahui karena tidak ada data pada minggu sebelumnya. Oke, lalu sebelum itu kita lihat dulu tampilannya, yaitu ini. Nah, kita pertama-tama akan disuruh menginput nilai data. Oke, kita ulangi lagi. Kita input nilai data pada minggu pertama adalah 13. Kita enter. Lalu nilai data pada minggu kedua adalah 24, 33, 21. Nah, 24, 33, 21 dan 22. 1 dan 22. Masukkan nilai alfa. Alfa tadi diketahui adalah 0,3. Nah, ini adalah alfa dikali dengan XT. Ini untuk minggu kedua ya. Karena untuk minggu ke-1 tetap 13 karena tidak ada nilai data akurat minggu sebelumnya. Dikali dengan XT atau nilai data di minggu kedua tambah dengan 1 kurang alfa 1 kurang 3 sama dengan 0,7 dikali dengan 13. 13 ini adalah nilai ramalan dari minggu sebelumnya. Nilai ramalan dari minggu pertama adalah 13. Oke. Jadi sama dengan 0,3 kali 24 sama dengan 7,2 ditambah dengan 0,7 kali 13 sama dengan 9,1. 7,2 tambah 9,1 sama dengan 16,3. Ini adalah nilai ramalan untuk minggu kedua. Nah, di sini ada 0,3 kali 33. 33 adalah nilai data di minggu ketiga. Tambah dengan 0,7 dikali dengan 16,3. 16,3 adalah hasil dari sini, seperti dengan rumus yang ini. Nih.
hasil dikali dengan hasil. Jadi dikali dengan hasil dari sini. Oke. Sama dengan hasil dari ini 9,9, 0,7 kali 16,3 sama dengan 11,4 sama dengan 21,3. Sama dengan langkah berikutnya. 21 diambil dari nilai data minggu keempat, 0,3 tetap nilai alfa, 0,7 juga tetap nilai 1 kurang alfa, lalu 21,31 diambil dari nilai ramalan minggu keempat, atau ini diambil dari hasil dari sini. Sama dengan 6,3 tambah 14,917 sama dengan 21,217. 0,3 dikali dengan nilai data di minggu kelima ada 22 tambah dengan 0,7 kali 21,217. Hasil dari sini sama dengan 6,6 tambah 14,852 sama dengan 21,452. Nah, tadi ada 0,4. Ini adalah tampilan dari 0,4F. Sekarang sesudah ini, maka di sini kita akan printf atau kita tampilkan nilai data aktual sama dengan xt persen 0,1f. Ini artinya ada satu angka di belakang koma saja, lalu nilai ramalan atau s aksen t sama dengan persen 0,4f. Di sini ada xt0, xt0. Kenapa xt0 dan xt0? Ini nilai xt0 ini adalah nilai dari data akurat, dan xt0 yang ini adalah nilai dari ramalan atau s aksen t. Kenapa di sini sama? Karena tidak ada nilai data akurat dan nilai ramalan di minggu sebelumnya. Lalu di sini adalah nilai data aktual x aksen 1, tentunya data akurat dari minggu pertama, lalu minggu kedua, lalu hasil yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu dari sini. Dari sini, ini diambil dari nilai data di minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, lalu ini dari hasil 1, hasil 2, hasil 3, dari hasil 1, hasil 2, dan hasil 3. Oke. Di sini juga sama. Di sini hanya mempertegas saja tampilan atau output dari yang ini sebelumnya. Dan ini adalah tampilan akhirnya. Minggu pertama data aktual sama dengan 13, nilai ramalan minggu kedua sama dengan 13. Di minggu kedua ada data aktual xt atau xt sama dengan 24, nilai s aksen t atau nilai ramalan untuk minggu ketiga sama dengan 16,3. Lalu di minggu ketiga ada data aktual 33, nilai ramalan ada 21,31 untuk nilai ramalan minggu keempat. Lalu di minggu keempat data aktualnya 21 dan nilai ramalan untuk minggu kelima ada 21,217, dan di minggu kelima data aktual ada 22,0 dan nilai ramalan untuk minggu keenam adalah 21,549. Hasil ini sesuai dengan hasil yang telah kelompok kami cari secara manual. Dengan menggunakan rumus ini dan mendapatkan hasil nilai ramalan minggu ke-6 sama dengan 21,4519. Demikian presentasi kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.